perahu terbang melayang di atas permukaan air. Apakah itu? Mari kita saksikan. Sampriti adalah keturunan India yang gagal mengikuti pembelajaran matematika, fisika, kimia di sekolah SLTA-nya pada saat itu. Tetapi kini dia berhasil menciptakan sebuah kendaraan perahu tetapi tidak berada di atas air, namun melayang di angkasa walaupun kaki-kakinya ada di air. Ikutilah kisahnya dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Tapi badan perahu itu berada di permukaan yang tidak menyentuh air. Biasanya kalau perahu yang diguncang-guncang oleh air, pengendaranya atau orang yang ada di dalamnya sering mabuk laut. Nah, karena Sampriti ini menciptakannya terbang di atas air sehingga tidak ada guncangan-guncangan seperti itu. Seperti tampak di dalam gambar berikut ini ya. Nah, apa keistimewaan lain di antaranya? Kendaraan ini juga mempergunakan listrik tanpa bahan bakar minyak. Aman, tidak ada polusi tentunya. Yang perlu kita camkan baik-baik untuk anak-anak SLTP, SLTA yang tidak bisa mengikuti pelajaran fisika, matematika, atau pelajaran eksak lainnya, jangan khawatir. Sampriti ini juga tidak lulus dari perguruan tinggi ternama. Biasa-biasa saja. Tetapi karena dia keuletan, ketika belajar magang di NASA, itulah awal mula karirnya dia. Mari kita ikuti ceritanya. And because this is electric, there's no noise. We're like above the water right here. See? You can see the thing goes down very, very deep. So orang naik kapal atau perahu di atas air itu banyak yang suka mabuk laut. Kenapa? Dengan kendaraan yang melayang di atas air ini tampak tidak ada guncangan. Yang lebih cantiknya lagi, kendaraan ini tidak mempergunakan bahan bakar minyak, tetapi mempergunakan tenaga surya atau mempergunakan tenaga listrik. Bagaimana bentuknya seperti kita tampak di belakang ini ya, kita saksikan. Sampriti ini sebenarnya siswa gagal dalam pelajaran fisika, bahkan seorang gurunya menyarankan agar dia jadi ibu rumah tangga saja. Bagi anak-anak sekalian yang sekarang di SLTP atau SLTA, jangan bersedih. Ini salah satu contoh ya bagi mereka yang gagal di pelajaran fisika, matematika, dan pelajaran eksak lainnya. Karya besar itu bukan karya yang skalanya nasional atau internasional, tapi karya yang dituntaskan secara detil. Hal kecil tetapi bisa dipecahkan sampai sedetil-detilnya. Nah, salah satu contoh adalah FB juga dulu kan hanya dari kamar ke kamar, kemudian berkembang. Sekarang seluruh dunia tidak ada yang tidak mengenal Facebook atau FB. Nah, ini juga sama. Perahu yang biasanya itu terombang-ambing di laut lepas begitu, banyak orang mabuk. Sekarang jalannya ternyata tidak terombang-ambing oleh ombak karena berada di atas air. Perlu diketahui, sebenarnya dia bukan dari perguruan tinggi favorit. Tetapi seperti yang kita dengar ceritanya seperti ini. Kita dengarkan dulu. didn't even get internet until age 20 is now here, changing the world, inventing flying electric boats in San Francisco with the help of her incredible team. I think everybody has fears and insecurities, but when you have a sense of purpose and a Nama lengkapnya Sampriti Bhattacharya. Dahulu ia seorang gadis India yang gagal di kelas fisika saat SMA. Tapi sekarang, ia penemu, sekaligus CEO perahu terbang Navir Boat. Kendaraan laut ini sepenuhnya menggunakan tenaga listrik dan ramah lingkungan, begitu video vlog yang dibagikan Nas Daily. Ketika SMA, Sampriti dinasihati gurunya agar fokus menjadi ibu rumah tangga atau bekerja di sebuah kantor kecil. Karena waktu SMA nilai matematikaku kecil, guruku bilang sebaiknya aku fokus jadi ibu rumah tangga saja, tuturnya bercerita. Akan tetapi, ucapan gurunya itu tidak melemahkan Sampriti. Selepas SMA ia melanjutkan kuliah, dan setelahnya ia mulai mencoba menjelajahi internet, mencari semua informasi tentang magang. Ia kemudian mengajukan lamaran untuk magang kepada kurang lebih 540 perusahaan. Tapi banyak yang ditolak. Dari jumlah itu, 535 perusahaan tidak merespon dan hanya 4 yang membalas emailnya.
Itu pun hanya satu yang memberinya kesempatan untuk magang, yaitu Fermilab. Perusahaan itu terletak di Chicago, Amerika, dan ia langsung terbang ke sana untuk mewujudkan mimpinya. Sebenarnya pendidikan di sekolah itu harus memberikan kesempatan-kesempatan kepada siswanya seperti di dalam cerita ini. Baik, kita lanjutkan ceritanya di sekolah yang sedang berjalan saat ini. Banyak orang yang memiliki ide dan gagasan sebagus apapun, kalau tanpa dokumentasi itu tidak akan maksimal. Salah satu contoh dokumentasi yang dilakukan oleh Pak Nur Hasan, walaupun dalam bentuk WA, harusnya mah kan masukin aja di YouTube-nya SMA Cikarang Barat, bahwa tanaman melati air itu lebih subur di sini daripada di Waglo, ya kan? Wah, indah sekali ini. Tanaman. Nah, jangan menganggap sepele. Jadi karya besar itu bukan karya yang skalanya nasional atau internasional, bukan. Karya besar itu adalah karya kecil, sekecil apapun, tapi tuntas. Camkan baik-baik itu. Jadi karya besar itu adalah masalah kecil, tetapi digarap sedetil-detilnya hingga menghasilkan karya yang maksimal. Salah satu contoh, Pak Doni, Pak Nur Hasan kemarin tidak hadir, kita membahas tentang buku. Hadir wajah saya. Hadir ya? Hadir saya. Buku karya Janten Brink tahun 1860. Indonesia Merdeka tahun 1945. Ini tahun 1860. Nah, sekarang Bu sudah oret-oret tuh karyanya, ya kan? Yang paling penting, sedetil-detilnya, Bapak minta Bu Aai tulis, editor Bu Aai. Dan Bu Aai yang ini harus dipegang oleh Bu Aai dan membuat resume dengan bahasa Bu Aai sendiri, 1 lembar juga boleh. Judulnya apa Bu Aai? Perbatasan Preanger. Itu bab 5 ya, 5 perbatasan Preanger. Terus tulis oleh bahasa Bu Aai sendiri di halaman nanti menceritakan ternyata Priangan berasal dari kata Preanger. Tetapi lidah bangsa kita selalu menyesuaikan diri sendiri. David padahal berasal dari Daud di Eropa. Padahal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Injil, Daud. Tetapi dari David. Yusuf jadi Yosef. Sulaiman jadi Salomo. Istrinya Nabi Isa siapa? Siti Maryam. Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam. Tapi jadi Maria. Jadi bukan cuma di kita. Preanger jadi Priangan. Tulis oleh Bu Aai. Di situ yang ada di situ. Orang kan tidak tahu tentang buku karya Janten Brink tahun 1860, kan yang tahu tentang Bu Aai, dan Bu Aai hanya tahu tentang ini saja. Sebab Bu Nina beda lagi garapannya. Tulis begitu juga Bu Nina. Bu Nina berbicara tentang sup tiram. Bukan sup apa? Misalnya kemarin tuh sup kura-kura. Maksudnya apa? Menurut saya dari isi cerita tentang sup kura-kura ini adalah suatu keunikan yang tidak ada di negeri lain. Di negeri lain mana ada kura-kura? Di sini itu kura-kura banyak sekali. Makanya si Padang dan Ligitan itu dulu tempat berburu kura-kura. Sekarang malah dikuasai Malaysia. Gitu kan? Nah, dulu kan di dalam persidangan itu si Padang dan Ligitan itu adalah pusatnya berburu kura-kura untuk warga Indonesia. Itu kan adanya di buku. Waktu Bapak pergi ke Hong Kong, ada kura-kura sebesar kelas ini tengkoraknya, tempurungnya.
11 ruangannya sebesar ini ruangannya. Bapak sampai salut, kok banyak sekali tempurung kura-kura sebesar-besar ini. Dan di sana itu hanya jadi mainan aja, nggak dimuseumkan. Terus Bapak tanya, kok di Hong Kong banyak sekali ya, di Cina, gitu. Kok kura-kura apa abis ini? Lah, ini Indonesia. Bukan Indonesia. Ternyata kura-kura. Makanya di buku karangan Jettenbrink, sup kura-kura. Tuh, tahun 1860 sudah bicara tentang sup kura-kura. Bukan sup kura-kura sembarangan itu. Memang dulu orang datang ke Indonesia itu, ya diantaranya aja masakannya aja sup kura-kura. Padahal kura-kura itulah makhluk yang paling panjang umurnya kan. Iya. Sampai ribuan tahun di sini di sup. Tulis misalkan Bu Nina tentang itu. Setahunya Bu Nina aja. Jadi nanti buku itu, ini adalah karangan Jettenbrinknya, ini adalah pendapat, ngarang pendapat pribadi aja dihubung-hubungkan dengan realita yang ada. Gitu. Nanti akan kerasanya setelah Bapak nggak ada di sini. Oh iya ya, dulu waktu kepala sekolah dulu itu orang buku sudah 3 jilid, 4 jilid dengan ini. Nanti ada di perpustakaan. Suatu saat akan bangga. Bapak aja pergi ke Madura. Yang namanya pengarang kan biasanya diundang oleh Gramedia. Tidur aja di mobil. Tiba-tiba, mobil itu berhenti di lampu merah. Anak-anak lewat di depan, nenteng. Lah itu buku saya. Bangga banget. Ketika di Surabaya, ketika di Madura, sampai meneteskan air mata, Bu. Bangga sekali. Sebagai guru SMA, ngarang buku SD, tiba-tiba diundang untuk menatar para penilik di Jawa Timur. Tiba-tiba mobil direm, anak mau lewat, pada nenteng buku yang kita buat. Gak ternilai dengan uang, Bu Ayu. Padahal jasanya guru bahasa, Bu Ayu. Malah yang menikmati Bapak ya. Bapak kan bukan guru bahasa. Nikmati. Dan pernah Bapak turun dari pesawat terbang di Surabaya. Begitu turun dari pesawat terbang, biasanya berjejer orang-orang, nah Pak Doni, ini Bapak memberikan rasio. Pada pegang begini. Yo, CP ini, gitu. Begitu ini, izin berhadiah PT Gramedia Jakarta, gitu. Terus Bapak tanya, Bapak Pak Untung? Gitu kan? Bukan Pak Untung, mah direktur, Pak untuk Surabaya Pak Untung, saya mah sopirnya, gitu kan? Nah, biasanya kan begitu. Coba, alangkah bahagianya guru bahasa itu. Bapak aja yang bukan guru bahasa menikmati hidup, ya Masya Allah, merasa jadi tamu agung. Gitu. Nikmat Bu, kalau kita berkarya itu, karya besar itu bukan karya yang besar, tapi karya yang kecil tapi detail. Bapak kan karena ngarang buku yang tidak umum, membuat wayang-wayang dari tangkai, singkong kayak gitu kan, itu mainan zaman dulu, hanya Bapak gambar ulang gitu kan, didesain sedemikian rupa, Gatot Kaca, Semar, apa model gitu, imajinasi sendiri. Bapak bercerita tentang Gunung Canggah di buku Gunung Canggah judulnya, itu di buku SD. Gunung Canggah itu adalah dekat Pasir Senang di Waglo, itu ada gunung yang tinggi itu namanya Gunung Canggah, yang di-share oleh Bapak itu di grup, itu namanya Gunung Canggah. Judulnya Gunung Canggah, bercerita tentang Gunung Canggah begitu kan, ujung-ujungnya menggambar pemandangan kayak gitu. Jadi berawal dari cerita imajinasi sendiri, tidak ada di perkuliahan. Jadi kalau anak tentang menggambar tidak mau gambar, kalau anak disuruh mengarang tidak mau mengarang, gak usah dimarahi. Klasikal dulu, setelah klasikal baru kemudian perintahkan. Kalau anak yang diam aja nggak mau berkarya karena imajinasinya belum jalan, jangan dimarahi. Ada yang cerita satu kelas, ini kan direkam ini untuk pembelajaran, nanti ditonton sama guru-guru yang lain. Ini adalah metode penemuan Bapak sendiri yang Bapak tulis di dalam buku. Mengapa buku Bapak laku? Karena ada pembangkit imajinasi. Cari pelajaran lain, nggak ada. Makanya Bapak jadi penatar nasional. Apa sih pembangkit imajinasi itu? Tuh, Bu Nina tentang guru bahasa. Pembangkit imajinasi itu, setelah kita bicara satu kelas, ternyata ada anak yang tidak mau berkarya, tidak mau bergerak. Kenapa? Karena imajinasinya tidak jalan. Berarti cerita yang kita paparkan di depan itu nggak nyambung dengan otaknya. Karena yang ada di otak dia hari ini adalah ulang tahun saya. Ulang tahun. Aduh, nanti mau mentraktir teman bagaimana, atau model begitu kan. Ketika ibu bercerita tentang dunia lain untuk dibikin karangan, nggak tergerak hatinya. Karena di dalam diri dia sekarang ini adalah hari ulang tahun. Akhirnya deketin. Kamu bahagia sekali kelihatannya, apa gitu. Jangan bilang, kenapa nggak berkarya? Jangan.
Ada apa yang kamu pikirkan hari ini? Ibu, aku bingung. Karena apa? Aku nggak tahu kalau hari ini ulang tahun banyak teman-teman yang minta traktir. Misalkan begitu. Oh gitu. Nah inilah kesalahan ya, keliruan. Yang namanya ulang tahun itu bukan berarti yang ulang tahunnya mentraktir. Kalau memang yang ulang tahunnya tidak punya uang, ditraktir bersama-sama. Itu yang benar. Ada juga, ada guru, mobilnya digembesin. Guru digembesin, kan anak itu songong. Tapi begitu mau berangkat, guru itu, aduh mobil saya dua, ini yang belakang gembes dua-duanya, kenapa? Tiba-tiba ada kertas, selamat ulang tahun Bapak, mobil Bapak bannya udah gundul, diganti ya, katanya. Uangnya sudah kami siapkan. Langsung nyanyi-nyanyi datang membawa kado, uang untuk mengganti ban mobil. Bukan ini mah orang ulang tahun, diguyur pakai apa, pakai lumpur, pakai telur apa, cuma dikerjain. Itu yang tidak mendidik. Kalau memberikan sesuatu itu pasti ada surprise-nya. Ini mah, ini makanya divideokan oleh bapaknya. Ini mah budaya di kita, kalau ada yang ulang tahun dikerjain doang. Kalau sudah dikerjain harus tanggung jawab, membahagiakan. Sampai dia nangis, setelah nangis harus dia bisa sesenyum. Dan tersenyumnya itu senyum bahagia. Salah satu contohnya ban mobil digembesin, diganti 2 ban. Baru. Al-Ajar tuh kelakuan, anak Al-Ajar itu. Tidak bisa disebutkan Al-Ajar mana ya. Mobilnya ini ban mobilnya baru itu 2 buah gara-gara ulang tahun. Begitu. Nah, paham karena iya Bu. Apa bisa ya Bu di kita seperti itu? Udah, karena sekarang mah pelajarannya mengarang, pelajaran bahasa ceritakan ulang tahun yang terbaik menurutmu. Boleh gak cerita Ibu yang tadi tentang ban mobil digembesin saya tuh? Ya udah kamu tuh, gitu. Itu namanya pembangkit imajinasi. Nggak ada, cari di buku metodolika nggak ada. Orang itu penemuan Bapak sendiri. Makanya Bapak jadi pengarang nasional, bukunya dipakai. Yang menerbitkannya nggak tanggung-tanggung, Gramedia. Cari metode pembelajaran. Mungkin kalau Bapak bicaranya di Amerika, bicaranya di Soviet, mungkin akan jadi rujukan internasional. Jadi booming di mana-mana. Yang metodologi pembangkit imajinasi, gitu kan? Tapi karena Bapak bicaranya di sini, lokal kita, dianggapnya tidak bergengsi.